Saya sendiri pernah merasakan kehilangan orang yang terkasih. Saya kehilangan ayah saya ketika saya berusia 4 tahun. Ketika ayah saya meninggal, mohon maaf ya, ini bukan untuk menggambarkan secara tragis situasinya, tapi jenazah ayah saya waktu ketika meninggal, matanya itu nggak tertutup rapat. Kalau orang bilang ayah saya itu mungkin merasakan kepedihan karena anak-anaknya masih kecil gitu. Saya cuma ingin mengatakan sekarang ini, kalau bisa bertemu dengan ayah saya kembali, saya akan mengatakan, silakan, ayah sudah boleh menutup mata dengan lebih tenang karena anak-anak sudah bisa melewati segala proses kesulitan dari kehidupan ini. Saya juga kehilangan 2 kakak saya, kami 8 bersaudara. Kami adalah kakak beradik yang selalu sangat kompak. Itu benar-benar kehilangan yang luar biasa. Ada sesuatu yang kita tidak bisa hindari, yakni pada saat ketika kita kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kata kunci kita adalah mengikhlaskan. Saya jadi ingat di TV itu pernah ada satu serial Ghost Whisperer, bisikan para hantu. Tapi ini bukan film horor seperti yang kita bayangkan. Ini bercerita tentang indigo, orang yang bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal. Temanya adalah banyak arwah yang kemudian belum pergi karena masih ada urusan yang belum selesai. Nah, salah satu yang seringkali terjadi adalah karena yang masih hidup belum mengikhlaskan. Bahkan kalau kita ambil dari dunia psikologi, ada satu penyakit namanya PGD, Prolonged Grief Disorder. Prolong itu lama banget. Grief itu duka, disorder, kelainan. Jadi kelainan, abnormalitas, problem, masalah dalam bentuk rasa berduka yang berkepanjangan. Bahkan ada yang sampai lari ke obat-obatan, alkohol, sampai mau bunuh diri. Kalau kita lihat dari tinjauan psikologinya itu sendiri, sebenarnya ada beberapa alasan. Pertama, karena ada satu ikatan cinta yang tadinya terjalin, tiba-tiba putus. Wajar di awal-awal, 1-2 bulan akan terasa yang luar biasa. Tapi kalau sampai bertahun-tahun, something wrong. Berarti kita nggak let go. Nah, yang kedua, bisa juga karena ada satu kebiasaan yang hilang. Misalnya, seringkali melakukan sesuatu bersama-sama. Misalnya contoh juga, biasa ditelepon setiap malam sama ibunya. Pasti akan ada perasaan kehilangan itu. Nah, bisa juga karena unfinished business. Urusannya nggak selesai. Misalnya, ya ayah ya bunda ya, nanti kita akan ke sana bareng-bareng. Tapi belum terrealisasi, kemudian almarhumah meninggal. Atau kita merasa bahwa orang itu adalah orang yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita, yang selama ini jadi penasehat yang akhirnya membuat kita bisa keluar dari masalah hidup kita. So, kalau kita lihat pertama-tama adalah bicara mengenai belajar untuk move on. Jangan menghukum diri kamu dengan perasaan sedih yang berkepanjangan. Kamu masih dikasih kehidupan oleh Tuhan di dunia ini, jalani kehidupan kamu sebaik-baiknya. Nah, yang kedua adalah belajar untuk mengikhlaskan juga penting. Katakanlah kita merasa kita masih punya salah pada yang bersangkutan, yang bisa kita lakukan adalah dengan tulus kemudian meminta maaf. Kalau perlu, kalau memang ada kesempatan pada saat ketika kita nyekar gitu. Intinya gini, kalau kita yakin bahwa saudara-saudara kita adalah saudara yang baik, saya yakinlah tidak ada yang tidak mau memaafkan kesalahan kita. Sangat bagus buat kita untuk melanjutkan amal baik yang beliau lakukan. So keep doing. Dan of course kita memberikan doa dong. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita mesti tegar, kuat. Dalam situasi seperti ini, betapa penting buat kita untuk menata emosi kita, karena itu yang seringkali membuat kita down. Bagaimana justru kita bisa meloncat, bisa membuat terobosan-terobosan yang jauh lebih baik dalam situasi, kondisi seperti ini. Jadi jangan terus-menerus hidup dengan masa lalu. Sebenarnya yang jadi tantangan buat kita semua, kalau kita perhatikan banyak juga sikap-sikap yang tidak cerdas emosi. Prinsip yang sangat penting adalah jangan kita melakukan kepada orang lain yang kita sendiri tidak ingin orang lain lakukan pada kita. Empati itu penting. Coba kalau kamu berada dalam posisi orang yang kehilangan dalam situasi sekarang, mungkin penyebabnya bukan karena coronavirus, atau katakanlah iya karena coronavirus. Siapa sih yang ingin dapat coronavirus? Gimana perasaan kita? Bukan cuma masalah itu aja. Contoh, oh ini tetangga gue nih meninggal gara-gara coronavirus, dan kemudian kita menyebarkan gambar. Kebayang nggak sih kalau kamu dalam posisi si keluarga itu dan gambarnya tersebarkan kemana-mana? Gimana sih perasaannya gitu? Atau misalnya contoh yang lebih parah lagi adalah mengutuk, menghina, mengkaitkan dengan tuh meninggal, makanya dosanya banyak banget. Gimana sih caranya supaya kita bisa cerdas emosi? Yang pertama-tama adalah jangan kita nggak ikhlas. Saya masih ingat di awal-awal tuh ketika kakek saya meninggal, kakek dari pihak ayah, wah nenek saya itu termasuk yang sulit untuk menerima. Kadang-kadang bisa ngobrol sendirian, seolah-olah kakek masih hidup.
Nah, ini satu gambaran sulit untuk melepaskan. Saya pikir ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh si almarhum atau almarhumah kepada kita. Yang kedua adalah, jangan sampai kita menghukum diri kita sendiri. Ada yang merasa bahwa, coba saya bisa melakukan sesuatu. Kejadian itu terjadi karena kesalahan kita. No, kita tidak pernah tahu. Kemudian, ketiga itu adalah, jangan mengkaitkan dengan dosa. Tuh kan, kenapa dipanggil Tuhan? Ya, habis dosanya banyak sih. Jangan berusaha untuk menjadi play God, mencoba menjadi Tuhan dan kemudian menyalahkan orang.